Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, minggu lalu aku bilang tunggu minggu depan akan ada kejutan. Nah, ini kan sekarang sudah minggu depan. Kejutannya adalah Inter, kemudian Ngomin. Wih. Kejutan berikutnya adalah Inter Ngomin. Sebelum kita cuap-cuap, minum dulu, Pak. Oke, jadi aku sudah meresmikan kerjasama dengan salah satu provider. Gila, provider. Aku sudah kerjasama dengan salah satu produsen merchandise. Jadi sekarang aku jual merchandise. Tempo hari kan aku sudah buka, tapi kayaknya dari harga kok kurang memuaskan. Jadi aku nyari yang lain yang nggak kalah ngetopnya dan udah ketemu. Nah, ini aku sudah pesan dulu biar tahu kualitasnya kayak gimana. Kualitasnya oke. Ini kalau kawan-kawan Gildan tahu itu merek yang terkenal di Amerika. Aku waktu kerja di kapal, aku selalu beli kaos itu yang Gildan yang putih polos itu. Emang ini lembut, enak kainnya Cotton Combat 30S. Jadi ini aku memang sengaja pilih yang agak tipis, jadi supaya nggak terlalu gerah dipakai. Wih. Jadi buat kawan-kawan kalau ingin memesan, sabar dulu. Minggu depan baru bisa aku publish untuk umum. Untuk sekarang ini aku buka untuk terbatas dulu untuk buat member-member Ngominers dan kawan-kawan yang kemarin-kemarin udah nyawer. Aku kasih harga khusus. Jadi buat kawan-kawan sabar ya, cuma 1 minggu kok. Minggu depan aku buka untuk umum. Oke. Oke, kita bahas seputar update ini. Kemarin banyak yang komplain, Bang, mana ini kok rumor-rumor aja, mana yang definitif, yang deal itu yang mana sebenarnya? Tenang kawan, ini namanya Calcio Mercato memang kayak gini. Dari zaman donat belum bolong udah kayak gini. Rumor, kemudian dipenuhi dengan spekulasi wartawan. Juga kayak kemarin ada gosip yang hot, ini PSG kan dia mau ngambil Skriniar. Nah, mereka nawarin 50 juta. Inter nggak mau, Inter maunya 80 juta. Terus mereka nawarin 50 juta tambah pemain deh, Inter mau yang mana? Kemudian ada kabar bahwa itu PSG nawarin 40 juta tambah Hakimi. Wih, gila, aku semangat gitu. Baru aku baca berita, ternyata itu ya spekulasinya si Barsagi, namanya ada jurnalis Italia. Jadi dia tuh ngomong kayak gini, Milan kan nawarin 50 juta tambah pemain nih, tapi Inter maunya 80 juta. Ya udah cari jalan tengah aja. Kenapa nggak 40 juta tambah Hakimi? Karena Hakimi kan sudah terbukti gacor di Inter, sedangkan di PSG dia walaupun nggak jelek ya nggak seheboh waktu dia di Inter kan. Nah, jadi sebenarnya ini seperti yang aku bilang itu, Calcio Mercato itu akan banyak dipenuhi dengan spekulasi-spekulasi. Makanya aku berusaha menyaring-nyaring kalau mana yang hanya spekulasi, aku bilang oh ini cuma spekulasi aja kayak gitu. Walaupun Hakimi balik ke Inter itu bukan hal yang mustahil karena dia seasonnya di Inter walaupun cuma 1 season dia itu luar biasa. Cuma masalahnya kan gajinya. Mau nggak dia kayak Lukaku. Lukaku itu benar-benar bikin terharu loh, saking ngebetnya dia ke Inter. Dia nge-push manajemen Chelsea karena terus terang aja satu hal yang bikin kepindahan Lukaku itu sangat mulus itu karena Lukaku memang nge-push. Jadinya mereka dilema, kalau mereka nggak hilangkan Lukaku ini mereka akan rugi karena hubungan dia dengan supporter udah nggak bagus. Kemudian dia dari segi permainan juga udah nggak klop dengan si Tuchel. Pelatihnya juga udah nggak suka sama Lukaku. Jadi memang pilihan mereka harus buang ini Lukaku daripada rugi-rugi banget. Ya udah, nah, gitu. Kemudian kan terus gimana nih Lukaku? Katanya sudah deal, bro. Terakhir itu kan mereka minta 10 juta, kemudian Inter 5 juta. Itu perkiraanku kan itu mungkin sekitar 7 juta lah ininya. Ternyata akhirnya ini nih
Zhang has given his okay for 10 million Lukaku deal which could be confirmed tonight. Ini berita tanggal 19. Berarti kemarin dekat-dekat dini hari nih aku udah tidur. Jadi mestinya hari ini, mungkin nanti malam sudah ada ini pengumuman resmi bahwa sudah deal. Nah ini menurut La Gazzetta, Inter's president is happy for the club to pay 10 million loan fee for Romelu Lukaku. Jadi ya jelas aja, gila kita jual 115 juta, terus kita dikasih pinjam cuma 10 juta buat satu musim, itu sudah gila. 115 kurang 10 juta, kita masih untung 105 juta. Gila, makanya bener kemarin kan ada berita bahwa kalau dealnya Romelu Lukaku beneran tembus, ini bener-bener masterpiece dari Marotta. Nggak ada orang selain Marotta yang bisa bikin deal sebagus ini. Gila, makanya Juventus bener-bener blunder melepas Marotta. Gila bener, top. Kemarin aku sudah bilang kan, kalau beneran Lukaku deal aku ganti background sama Marotta, kan sudah aku lakuin. Gila, top banget Marotta. Kemudian berita itu kan yang sudah, kemudian Mkhitaryan itu sudah oke, tinggal medical test saja kan, apa dia ada sakit jantung atau apa, itu medical testnya itu minggu ini, berarti kan baru Senin, ya sekitar minggu inilah kelar. Mkhitaryan udah kelar bro, aman. Yang lumayan suka sama Mkhitaryan waktu di Roma, waktu di MU kan dia gacor banget. Di Roma juga mungkin udah agak menurun, tapi hitungannya menurutku masih oke. Apalagi dia memang kesini ke Inter itu kan buat pelapis. Sebentar, minum dulu. Oh ya, ngomong-ngomong ini bisa tahan 8 jam loh ininya, minuman dingin dan minuman panasnya. Nanti aku cek beneran nggak, karena ini baru tiba hari ini, langsung aku ini kan masa aku jualan aku nggak tahu produknya kan. Kalau kawan-kawan lihat kayak gini, jadi ini bener-bener custom, warna botolnya bisa dirubah, cuma warna ini aja yang nggak bisa. Bajunya pun gitu, ini baju di sana kan aku optimize untuk kaos warna hitam, tapi kalau kawan-kawan kalau mau warna lain bisa tinggal dirubah aja nanti minggu depan ya. Alright, itu Mkhitaryan udah, Lukaku udah, Zhang udah oke, 10 juta. Kayaknya ya udah 10 juta deal. Nah kemudian ini, Simone Inzaghi is desperate not to lose Barella, Dumfries or Lautaro from his Inter squad. Jadi kalau Barella kan udah jelas, memang ini udah mesti pensiun di Inter. Lautaro juga aku udah bilang aku sangat optimis dia akan bertahan di Inter. Karena baru aja tanda tangan kontrak, aku jarang banget lihat pemain yang baru tanda tangan kontrak dijual. Itu walaupun dari Tottenham Hotspur itu udah nawar 90 juta, itu angka yang besar banget terus terang aja. Walaupun nggak sebesar Lukaku, tapi terus terang aja kalau aku harus ini ya, objektif menilai kelasnya Lautaro memang belum setop Lukaku gitu. Jadi 90 juta ini sangat besar, tapi kalau kita tunggu 2 atau 3 musim, pemain sekelas Lautaro itu sangat gampang untuk tembus angka 100 juta. Jadi Marotta bukan orang yang bodoh. Aku optimis Lautaro nggak akan dijual. Nah, kemudian Dumfries. Kenapa Inzaghi desperate sekali biar Dumfries nggak dijual walaupun tawarannya sangat menarik gitu. 40 juta, gila, 30 juta aja kita udah untung besar. Soalnya Inter itu sudah kehilangan sayap kirinya, Perisic. Kalau sayap kanannya juga hilang, apalagi kita belum ketemu target yang sepadan, karena kan kita sudah dekat dengan Belanova, tapi Belanova ini seperti yang aku bilang, ini bukan materi pemain utama. Ini kalau untuk pelapis oke, mungkin lagi 1 atau 2 musim baru bisa dia tembus tim utama dari segi pengalaman dan tentunya kematangan mental, kematangan skill, teknik dan sebagainya. Nah, Inzaghi benar-benar nggak mau kalau 2 sayap kiri dan kanan hilang samaan. Nah, Inzaghi dia malah lebih oke kalau yang hilang itu Skriniar dan Stefan de Vrij. Yang ini justru aku nggak terlalu setuju, tapi ya kan dia pelatihnya, dia yang paling ngerti. Kalau kenapa aku nggak setuju 2 back sekalian hilang udah sering aku bahas. Nah, tapi kalau Inzaghi dia bilang lebih baik de Vrij dan Skriniar yang pergi daripada Dumfries kehilangan. Karena 2 sayap hilang sekalian itu memang sangat dimengerti sih. Serangan Inter itu memang banyak bertumpu dari sayap, terutama di end pass-nya itu banyak yang
dari sayap. Nah, kemudian berita berikutnya tentang Skriniar lagi. Skriniar move to PSG can close at 70 million, kan kemarin ditawar 50 juta. Kemudian ini bisa aja katanya dari internal PSG 70 juta itu bukan angka yang mustahil. Walaupun aku 80 juta deh, tapi 70 juta juga. Ingat harga dia itu pasarannya itu 60 juta. Kontrak tinggal semusim. Kalau itu udah bisa dijual 70 juta, hitungannya kita udah untung besar. Cuma he would still rather stay at Inter. Jadi dia lebih ingin bertahan di Inter. Jadi ini bola itu benar-benar ada di klub, di PSG dan Inter. Pemain udah oke kalau dijual ya oke, tapi aku sebenarnya pinginnya lebih di Inter biar nggak isi ganti tato. Kalau kawan-kawan gimana nih? Aku masih dengan pendapatku, aku pesimis banget Skriniar akan bertahan karena PSG satu-satunya harapan kita tidak kehilangan Skriniar itu adalah karena PSG dan City lagi mau diperkarakan sama La Liga. Mereka dituduh ini terus-terusan melanggar financial fair play. Kalau kita dari lihat orang awam itu udah kelihatan banget pasti ngelanggar kan, nggak mungkin. Pendapatan mereka berapa sih selama pandemi berapa? Kok belanjanya gila-gilaan terus-terusan kan? Kemudian kembali ke Bremer, Torino kan kayak apa ya? Pasang harga 50 juta. Dalam keadaan biasa sebenarnya menurutku 50 juta ini cukup pantas untuk Bremer ya. Apalagi kalau kawan-kawan lihat aja Bremer skills, lihat di YouTube kelihatan gimana memang ini kokoh banget. Secara fisik dia sangat kuat, dia di bola udara mungkin di bola udara lebih bagus Bremer daripada Skriniar. Dia juga terpilih jadi Defender of the Season musim lalu. Jadi masalahnya ini sudah ada perjanjian, harusnya Torino respect dengan janjinya dia kepada Bremer bahwa dia tidak akan menghalangi kalau Bremer mau pindah, karena itu janji Torino, makanya Bremer mau tanda tangan perpanjangan kontrak. Sekali lagi, waktu itu kan kontraknya tinggal 1 musim. Pemain yang tinggal 1 musim itu harganya bakalan anjlok. Bremer dia menunjukkan rasa terima kasihnya ke Torino dengan tanda tangan perpanjangan kontrak supaya Torino dapat duit yang lumayan dari penjualan dia gitu loh. Dia punya etika yang bagus Bremer, tapi dia akhirnya sudah mulai kesel nih karena berlarut-larut. Bremer wants Inter and Torino to speed up their negotiations for his transfer. Italian media report ini, reportnya ini dari Corriere dello Sport, jadi ini bukan report spekulasi banget. Memang kelihatan tempo hari dia sempat bilang udah kasih kode keras. Pertama dia pakai itu jogging pakai baju biru hitam itu, dia juga bilang secara eksplisit, dia bilang musim panas ini aku pasti sudah akan pindah dari Torino gitu sih. Cuma yang sekarang itu Milan ikut-ikutan ngincar Bremer. Aku sih semoga karena kita udah personal deal sama Bremer, dia juga ingin banget ke Inter karena dia sangat berambisi untuk bisa masuk timnas Brazil. Main di timnas, bahkan dia juga bilang kalau dia nggak dipanggil oleh timnas Brasil, dia oke kalau dipanggil oleh timnas Italia. Kebetulan timnas Italia ini perlu regenerasi center back. Sekarang kan dulu itu Italia itu terlalu tergantung sama Bonucci dan Chiellini, itu sudah tua-tua banget. Bastoni oke, kalau misalnya Bremer diakuisisi sama Italia, ya udah Bremer dan Bastoni back tengah, top banget Italia pak. Pokoknya aku Bremer ya mungkin 75% aku optimis dia join Inter gitu bro, karena ini udah pernah aku bahas juga sih. Begitu masuk ke tahun 2023, begitu Januari klausulnya dia mulai aktif bahwa rilis clause dia itu 15 juta. Ya udah, kalau Torino ngotot kita tunggu sampai Januari, kita bayar 15 juta. Pemain sekelas Bremer 15 juta sambil merem pak, tanda tangan. Cuma kan Marotta takutnya dalam hidup, dalam cinta, apalagi dalam sepak bola yang namanya bisnis, selama belum ada hitam di atas putih, semuanya bisa berubah. Sekarang si Bremer bilang, wah aku pengen join Inter bulan Januari, itu ada berapa bulan sampai bulan Januari, 7 bulan atau 6 bulan. Bisa jadi dia berubah pikiran kan, karena yang bayar 15 juta siapapun bisa bayar 15 juta. Tapi akhirnya kan lomba ini kasih gaji, gede-gedean kasih gaji kan. Karena kalau dari Torino kan dia udah harus lepas begitu ada yang mau bayar 15 juta. Berikutnya kan tinggal ini negosiasi klub dengan pemain. Siapa tahu nanti Januari toto Chelsea, waduh,
Makanya kita juga pingin biar kelar musim panas ini. Gitu sih perkembangan update transfer yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku mungkin nggak bisa kasih update yang seliar yang ada di sosmed-sosmed itu, karena kan kebanyakan itu spekulasi liar dan sorry beberapa ada yang ngawur juga gitu. Kalau aku bilang kayak yang 40 juta tambah Hakimi itu spekulasinya si jurnalis, bukan omongannya PSG kayak gitu loh. Oke guys, terima kasih buat yang nonton. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Untuk live berikutnya kapan nih sebenarnya? Apa besok apa lusa ya? Aku pikirin dulu nanti ya. Thank you ya. Ini live-nya semakin panas aja, semakin banyak yang nonton. Aku happy. Oke, ciao guys.